SNMPTN nih. Emang kita ya nggak apa-apa lah ya berharap sama SNM, cuman emang sebaiknya jangan gitu. Waktu SNM itu aku kan daftarnya ranking 4, terus kayak udahlah paling masuk gitu kan, udah pede istilahnya, udah overconfident kalau bakal masuk. Tahunya pas nggak masuk tuh kayak rasanya dunia kayak gimana, hancur gitu, gak mau belajar lagi gitu. Makanya jangan pernah. Halo Kak Dewi, apa kabarnya? Halo semua, baik. Kado gimana? Alhamdulillah baik. Sebelum itu kenalan dulu dong, di Kak Dewi gimana? Oh ya, halo semua. Aku Dewi Rarasati dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga Wah keren nih. Kita, di Surabaya. tuh, kita kali ini akan ditemani oleh Kak Dewi nih dari Unair. Boleh nih, eh gimana ya? Kedokteran gigi ya Kak? Lewat jalur Iya, apa masuknya? kalau aku sendiri lewat jalur mandiri reguler. Ada paralel juga? Enggak, bukan paralel. Kalau UI kan paralel ya namanya. Kalau aku Hmm, tuh apa sekalian jelasin ini nih cara masuk UNER. boleh boleh. Kalau cara masuk UNER sendiri, ya pada umumnya ada SNMPTN, jalur undangan, terus ada SBM, jalur ujian tulis, sama jalur mandiri. Kalau di FKG sendiri itu jalur mandiri dibagi dua, ada kelas reguler sama kelas internasional. Nah, kelas reguler itu yang biasa. Nah, kalau kelas internasional biasanya ILPT-nya harus lebih dari 500. Jadi mereka pengantarnya pakai bahasa Inggris dan mereka ada kesempatan buat pertukaran pelajar ke Jepang. Tuh. Hanya ke Jepang aja tuh Kak? Iya, ke Jepang soalnya universitas yang bekerja sama dengan UNER itu ada di Jepang, Universitas Hiroshima kalau nggak salah. Wah keren banget. Kalau masuk lewat mandiri itu ujian tulis atau ada yang lainnya? Ujian tulis. Ada wawancaranya nggak? Nggak ada ya? Kalau yang internasional ada wawancara. Hmm. Kalau reguler ya ada. Reguler nggak ada ini, tes TOEFL-nya gitu? Tes TOEFL ada. Hmm. Semuanya sih dari SBMPTN, SNM, mandiri yang reguler maupun internasional ada LPT. Tes apa? LPT kayak gitu. Kalau Itu maksimal lulusnya harus lebih dari 420. Kalau enggak, ya ulang tesnya. UNER di Surabaya ya? Letaknya di mana tuh Kak? Iya di Surabaya tengah sih, tengah. Agak ke Jauh, timur, cuman di tengah dia, di pusat. jauh. Sama ITS jauh ya? Aduh, jauh, tapi nggak jauh banget. Soalnya UNER sendiri pun dibagi jadi 3 kampus. Itu letaknya juga agak jauh-jauh. Kalau kampus FK sama FKG itu ada di kampus A. Terus kalau kampus yang FEB, Sosum gitu di kampus B. Kalau kampus C itu ada rektornya, sekretariatnya, terus FKM, farmasi, teknik di situ. Itu antar kampus jaraknya jauh gak? Kalau dari kampus A ke kampus C tuh jauh, cuma kampus A ke kampus B ya paling 2 menit, deket kok kampus A kampus B. Ada transportasi yang disediain sama kampusnya gitu? Ada, Hmm. Apa ada tuh? kalau ada bis. Aku pernah naik kok dari kampus A ke kampus C, tergantung ada jadwalnya kan. Hmm. Biasanya kalau misalnya aku misalnya pelajaran agama atau pelajaran yang dasar umum gitu kayak keluarga negaraan, biasanya kan di kampus B. Ya biasanya aku sama teman-teman naik itu. Dan Emang dulunya Kak Dewi pengen FKG ya? Atau gimana? apa? Pengen FKG dari dulu atau gimana? Oh enggak, malah aku tuh dulu cita-citanya pasti ganti-ganti kan, setiap orang juga kayak gitu kan, setiap naik kelas ganti, setiap naik kelas ganti, tergantung makin dewasa kita semakin beda lah cita-citanya, ganti mulu. Nah, tapi ada satu cita-cita yang nggak pernah aku sebutin, dokter. Nggak pernah Hmm. mau jadi dokter, kayak apa, ngapain gitu kan.
ngapain jadi dokter. Terus tiba-tiba waktu itu, waktu sebelum ngantri mama ke dokter gigi, terus aku tuh kayak termotivasi gitu loh, pengen juga punya praktik sendiri kayak gitu. Terus habis itu keren aja liatnya, kayak alatnya banyak banget. Terus habis itu didukung juga sama orang tua, disupport, jadi ya udah ya, kenapa enggak. Jadi awal mulanya setelah ngantar ibu ke ini ya, ke kedokteran gigi. Iya, Jurusan yang paling favorit di Unair apa Kak? Dev? jurusan Iya. pasti jurusan-jurusan kesehatan, fakultas kedokteran, karena Universitas Erlangga tuh terkenal sama jurusan-jurusan di bidang kesehatan, kayak fakultas kedokteran gigi, terus kesehatan masyarakat, gizi gitu-gitu. Susah berarti ya masuknya. Apa? Susah masuknya. Enggak, enggak, jangan pikirin gampang atau susahnya. Belajar aja dulu, Bener. belajar maksimalin, terus habis itu kalau nggak keterima ya berarti bukan rezekinya, kan nggak salah juga kalau gagal, nggak ada yang Terus salah kalau gagal. Jadi mungkin itu mungkin emang rezekinya di univ lain, nggak susah. boleh ceritain Dev tentang gimana masuk ke Unair, perjuangannya gitu. Perjuangannya masuk UNER ya, sebenarnya itu coba-coba loh, kan SNMPTN nih, emang kita ya nggak apa-apa lah ya berharap sama SNM, cuman emang sebaiknya jangan gitu. Waktu SNM itu aku kan daftarnya lagi 4, terus kayak udah really udahlah paling masuk gitu kan, udah pede lah istilahnya, udah overconfident kalau bakal masuk. Tahunya pas nggak masuk tuh kayak rasanya dunia kayak gimana, hancur gitu, gak mau belajar lagi gitu. Makanya jangan pernah berharap sih sama SNM, karena itu hoki-hokian juga kan. Bener banget. Ya terus habis itu SBM kan, nyoba SBM. Pas SBM itu aku milihnya FKG UNER juga. Iya. Kalau nggak FKG UNER, karena disaranin apa, adalah UNER bagus kok, bagus. Emang ternyata FKG UNER itu masuk 5 besar FKG terbaik di Indonesia kan. Ya apa salahnya coba. Tapi ya kenyataannya juga gagal. Udah karena sebelumnya gagal, jadi udah terbiasa gagal. Sekarang biasa aja. Terus habis itu aku nyoba mandiri, semua mandiri aku cobain. UI, UGM, Undip, UNER, UB, UNEJ, semuanya Jember. dicoba. Nah, tapi kebetulan itu tuh tanggal 30 Juni, ingat banget. UNER paling pertama yang ngelaksanain ujian mandiri. Dan di situ harus tes langsung kan di Surabaya. Nah, pas tes langsung di Surabaya itu aku udah mau ketinggalan pesawat. Sedih Udah dong. kayak 5 menit lagi karena saking macetnya. Terus kayak aku belajar kayak kalau rezeki, kalau bukan rezeki ya berarti, kalau misalnya nggak bisa berarti bukan rezekinya, kalau nggak bisa berangkat. Terus ternyata masih delay dong ternyata pesawatnya. Wah. Abis itu udah tuh aku di situ ujian dan termama sama Ade juga. Terus nggak berharap apa-apa, nggak mau berharap lagi. Maksudnya ya fokus aja gitu belajar. Terus ternyata pas pengumumannya sehari setelah SBMPTN, ingat banget. Terus abis itu pas pengumuman masuk, terus merinding. Ya berarti emang takdir aja di sini, jalannya aja di sini gitu. Terus abis itu nggak pikiran buat coba yang lain. Karena udah keterima ya. Daerah ada temen SMA yang lain nggak masuk dari Karawang gitu? Dari Karawang nggak ada? Nggak ada. Jawa Barat nggak ada? Kalau Jawa Barat ya. Cuma kalau Karawang kayak aku juga kalau misalnya lagi perkenalan di kelas, dari mana coba sebutin kotanya, asalnya dari mana aja. Terus aku sebutin Karawang, nggak ada yang tahu Karawang, nggak ada yang tahu Karawang. Jadi benar-benar aku satu-satunya rakyat Karawang di sana kayak gitu.
Taunya Bekasi ya, Cikarang, sebelah Iya Karawang. Bekasi, mereka tahunya Bekasi doang, kayak Karawang gitu. sebelah mana tuh? Gua juga sama deh di UI gitu. Oh ya, tuh, Pada nggak tahu Karawang. iya kan, apalagi yang di luar Jawa Barat, di Jawa Timur. Hmm. Dulu pas tinggal di Surabaya gimana tuh udah adaptasinya? Pernah ngalamin culture shock nggak? Kalau dari lingkungan sendiri nggak susah. Cuman ya awal datang itu emang kaget karena masyarakat Surabaya itu kalau ngomong nadanya tinggi, kayak ngegas lah istilahnya, ngegas. Nah di situ padahal lagi ngobrol biasa, aku kaget kenapa kok ngomongnya gini, kenapa dimarahin, ternyata emang mereka kebiasaannya dan logat Jawa Timur tuh kayak gitu, nadanya tinggi. Terus tapi lama-lama terbiasa, maksud mereka tuh bukan marah-marah ternyata. Terus kalau dari cuaca ya panas ya, Iya benar. kalau dari cuaca panas banget, jujur itu kota terpanas yang pernah aku tempatin karena bener-bener matahari. Kalau Karawang kan juga panas, cuma matahari Surabaya itu panasnya sakit sampai ke kulit, jadi emang bener-bener harus pakai sunblock yang ber SPF tinggi kalau mau keluar gitu Waduh. sebenarnya. Berarti Kalau Pak, misalnya abis ya mandi apa, lanjut deh lanjut. kalau misalnya abis mandi malam pun, mandi nih malam-malam selesai rapat gitu kan, habis itu keringatan lagi terus malam-malam habis mandi, Masih panas tuh malam. saking deket. Iya, saking deketnya sama matahari gitu. Cuma Karawang kan juga panas, cuma nggak se ekstrim Surabaya, jadi ya udahlah. Cuma Surabaya kalau malam-malam keren kok. Mungkin yang agak sulit tuh adaptasi jadi anak kos. Jadi kan awalnya nggak kepikiran buat kuliah di luar Jawa Barat, nggak pernah ada pikiran sampai kelas 12 pun nggak pernah ada pikiran buat kuliah di luar Jawa Barat. Tiba-tiba dapet internet jauh dari orang tua, pulang 6 bulan sekali. Loh, Bayangin pulang 6 bulan sekali. Terus abis itu homesick pasti kan. Malah waktu semester 1 atau awal aku tuh ngitungin hari. Hamin 30 hari pulang, besoknya Hamin 29 hari pulang. Saking pengen pulangnya, jujur. Saking pengen pulangnya kayak gitu. Terus abis itu makannya juga nggak disiapin kan kalau anak kos. Mikir, jadi harus mikir kalau makan. Kadang tuh kalau kelamaan mikir berjam-jam sampai nggak jadi makan. Sampai nggak jadi makan, ya udah itu kebiasaan anak kos jadinya. makanya problem. Terus kalau makanan di Surabaya juga susah sih adaptasinya, soalnya makanan di Surabaya itu nggak, tesnya atau rasanya itu nggak sesuai sama lidah aku. Kayak nasi goreng pun gak enak menurut gue. Nasi gorengnya Surabaya beda loh sama nasi goreng Jawa Barat. Cuman di luar itu cuttingnya juga baik-baik ternyata, kayak mengayomi biar apa sih namanya, angkatanku ini saling membantu. Nah dampaknya sampai sekarang angkatanku itu walaupun banyak 199 orang itu saling ngebantu satu sama lain sampai sekarang. Keren. Cuma nggak naik juga, kita punya circle masing-masing pertemanan ya kan, nggak semua orang cocok sefrekuensi gitu kan, dan nggak mungkin 200 orang bareng-bareng kesini terus orang bareng-bareng kesini, pasti kita punya circle pertemanan sendiri ya kan. Ya udah, jadi aku bersyukurnya kayak angkatanku saling membantu satu sama lain, dampak dari ospek itu sampai sekarang. Dan bahkan kontingnya juga suportif banget, circleku juga suportif, isinya supportive friends banget, jadinya kalau kuliah nggak berasa berat-berat banget. Kalau masalah pergaulan gimana Dew? Hah? Pergaulan di Surabaya. Pergaulan di Surabaya beda banget sama pergaulan waktu di Karawang. Pergaulan maksudnya itu pergaulannya gini ya kan, kalau di Surabaya itu lebih high ini ya, high level gitu loh Di kotanya, anak-anaknya, itu ya di seluruh high bagian level. Surabaya. Apa? Itu high levelnya di seluruh Surabaya atau gimana? Kan pergaulan di ini ya, dari teman-teman iniku fakultas itu kayak lebih, kan kalau kita kan aduh nggak punya uang nih, kalau mereka biasa aja,
kayak tiap bulan uangnya ada aja. Cuma aku bersyukur aku dapet sih. Soalnya jujur ya dari pengalaman, bener-bener pengalaman, aku pernah ada di 2 circle dalam satu fakultas itu. Satunya, circle-nya ini bekas kelompokku yang dulu, bekas kelompok ospek gitu. Aku tuh ikut mereka jalan-jalan kan. Dan apa sih namanya, uang yang dihabiskan beda banget sama circleku yang apa sih kelas ini. Jadi tergantung circle kita masing-masing gitu. Ntar kebawa sendiri. Itu sih menurutku pergaulan tergantung circle sama lingkungan pertemanan kita kayak gimana. Kalau masalah ospek gimana Dev? FKG Ospek nggak ada masalah sih. gimana tuh? Ospeknya seru, 4 bulan. Ya dikasih tugas banyak banget, bahkan aku ngerjain tugas ospek lebih dari tugas kuliah, bayangin. Bisa sampai jam 3, jam 4 itu ngerjain tugas ospek. Terus kalau aku kan tiap Sabtu gitu kan, 4 bulan tiap Sabtu sama Minggu jam 5:30 harus ada di kampus. Terus nanti baru kita ospek. Nah, ospeknya itu biasanya tiap minggu tuh beda. Topiknya misalnya topik keagamaan gitu. Jadi nggak cuman marah-marah dibentak gitu doang, enggak ya. Jadi ada manfaat juga. Jadi kayak topik keagamaan, terus topik public speaking, topik karya ilmiah gitu. Tapi dari hasil ospek itu benar-benar berdampak kok sampai sekarang menurutku. Jadi emang ospek itu ternyata penting banget. Tiap minggu atau ospeknya tiap minggu selama 4 bulan Ospeknya, ya ospeknya tiap Sabtu Minggu 4 di bulan. di Unair gitu atau di luar Di Unair kampus, di kampus. di kampus. Dan tiap minggu itu beda topik yang tadi. Terus diajarin cara attitude yang benar jadi kolega FKG UNER tuh kayak gimana. Kalau ketemu sama misalnya PPDGS yang udah spesialis tuh kayak gimana gitu. Organisasi gimana? Oh, kalau organisasi tahun ini udah pada lepas jabatan. Soalnya sekarang masa gilirannya angkatan 2021. Paling sekarang ikutan seminar-seminar buat dapet SKP. Kalau misalnya tahun lalu mau diceritain yang tahun lalu. Iya. Kalau tahun lalu itu aku ikut satu komunitas sama satu tim atau organisasi satu tim namanya Dentim. Nah, kalau satu komunitas itu aku ikut ini kamar desain. Kamdes, jadi belajar tentang fotografi, buat poster, terus ngedit video. Sebenarnya kalau offline itu lebih seru lagi sih, bisa hunting foto di kampus gitu kan. Cuman dari online jadi belajar. Jadi kita jadi tahu namanya virtual photoshoot. Makanya waktu itu aku sempat ikut challenge virtual photoshoot itu. Pokoknya dari sana belajar banyak tentang desain fotografi sama edit video. Terus kalau satu lagi itu tim itu seru banget sih. Kalau misalnya offline seru banget karena prokernya tentang pengabdian sama mengedukasi ke masyarakat gitu tentang kesehatan yang merongga-rongga. Jadi prokernya itu misalnya ada elementary dental education. Nah, di situ kita ngedukasi anak-anak SD cara menjaga kesehatan gigi, terus cara ini yang benar, sikat gigi yang benar. Terus ada proker screening ke masyarakat. Jadi biasanya kalau offline tuh terjun langsung ke masyarakat itu kita screening bantuin kakak yang udah spesialis buat screening itu kayak tahulah apa sih namanya kelainan-kelainan gigi di sini di rongga mulut. Nah, terus ada juga kalau misalnya offline tuh biasanya ada datang ke kampung gitu, kampung 1001 malam. Nah, di situ biasanya kita apa sih namanya anak-anak ngajarin anak-anak buat ngejaga kesehatan gigi sama mulut. Nah, tapi karena online jadi kita ngedukasi itu lewat Zoom, jadi nggak ketemu langsung sama adik-adiknya. Itu. Kalau masalah matkul gimana Dev? FKG belajar tentang gigi aja atau gimana? Nah kan, kenapa sih FKG belajar tentang gigi? Apaan lu? Stigma masyarakat Kalau Dev. di FKG sendiri ya, kalau ditanya apa ini aja banyak. Belajar apa aja, bukan cuma gigi doang, cuman intinya emang mempelajari struktur gigi. Terus yang paling susah tuh pelajarin tentang sifat-sifat komposisi
keuntungan kerugian, terus tentang material kedokteran gigi yang bakal dipakai di gigi pasien, kayak gitu. Jadi ya intinya sih itu sebenarnya yang perlu diperdalamin. Cuman di sini kita juga ada problem based learning. Jadi kayak PBL. dibagi kelompok ya, PBL. Dibagi kelompok kayak ada yang isinya 18 orang, ada yang 6 orang, terus ada tutornya, terus nanti kita dikasih kasus. Terus di situ kita diskusi, harus ngasih pendapat masing-masing tentang kasus itu. Jadi kita diskusinya tentang faktor penyebab kenapa pasien bisa gitu kan. Dampaknya apa, rencana perawatannya gimana. Terus habis itu diagnosis penyakitnya apa kayak gitu. Nah, nanti tutornya yang membimbing, terus kayak ngasih. Kalau misalnya kita udah diskusi atau pendapatnya itu nyeleweng dari topik, biasanya tutornya yang ngelurusin kayak gitu. Terus apalagi ya, ada skills lab. Jadi di situ namanya aja udah skills lab ya. Jadi di situ kita praktikum skill buat nanti langsung gimana praktikum langsung ke pasien gitu lah. Cuman di sini aku baru dapat 2 skills lab. Waktu di semester 2 itu aku dapat skills lab anamnesis. Jadi komunikasi antara pasien sama dokter gigi, mulai dari pasien datang, terus kita ngasih pemeriksaan, terus ngasih edukasi, ngasih rencana perawatan, terus gestur tubuhnya gimana, kayak gitu. Terus itu belum apa-apa sih anamnesis. Skills lab anamnesis belum ada apa-apa. Terus semester 3 itu aku skills lab-nya topik pertama itu ada mencetak gigi. Kalau online itu mencetak giginya dari patung, jadi kita dikasih patung dari fakultas, kita cetak. Kalau offline kita cetak temen sendiri. Gimana tuh? Iya, bisa kita cetak temen sendiri, terus kita buat patungnya sendiri. Namanya model gigi. Kayak gitu, seru banget kan kalau offline bisa cetak temen sendiri, kayak gitu. Kalau SKS gimana deh? Di FKG? Dipaketin dari awal. Apa? SKS. Oh, SKS iya. Kalau FKG UNER pasti pakai SKS. Jadi bukan blok. Jadi masih dipaketin, bahkan dikelompokin. Udah, jadi 5 tahun bareng-bareng terus tuh sama kelompok itu, kayak gitu. Oh, berarti sampai lulus sama satu kelompok doang gitu? Kelompoknya itu aja. Nggak bosen? Iya, benar. Ya, kerugian. Minusnya ya, jadinya kita nggak pernah kelompok sama orang lain, jadi kayak nggak bisa lebih deket sama yang bukan kelompok kita gitu kan. Profesi di FKG ada apa aja deh? Atau satu doang? Ada profesinya? Banyak, tapi aku kurang hafal sih. Banyak banget, ada periodonsia, prostodonsia, ortodonsia. Biasanya ortodontik itu yang kawat-kawat. Terus prosto itu biasanya yang ngurus ini gigi tiruan. Terus ada perio, ada ilmu kesehatan gigi masyarakat. Terus ada juga konservasi gigi. Biasanya konservasi gigi itu yang paling susah katanya. Soalnya dia ngurusin ini tentang apa sih namanya, akar gigi kayak gitu. Terus ada bedah mulut. Udah sih banyak sih, tapi yang aku sebutin ya itu yang aku tahu yang aku sebutin tadi. Itu yang paling banyak diminati yang mana deh? Perio atau enggak orto ya. Prospeknya lebih bagus atau gimana tuh? Apa? Prospeknya lebih bagus, perio. Perio tuh biasanya yang ngambil, kalau yang perio itu biasanya ngambil mudahnya aja. Nanti gampang emang perio. Terus tapi kalau orto itu emang ininya lebih ini sih, di apa sih namanya, orto kan kawat gigi ya. Banyak kan, udah banyak yang mau kawat gigi. Iya. Jadi proses kerjanya lebih gampang gitu. Oh, bedah mulut berarti. Iya gitu. Kenapa Cuma bedah mulut? cuma lama doang kan ya? Cuma dapat spesialisnya. Enggak, tapi pakai kok, maksudnya. Kan ada kedokteran gigi umum juga kan. Jadi tuh biasanya kalau misalnya ada etika kan, kalau di dokter tuh etika kedokteran. Jadi kalau misalnya bukan spesialisnya kita, bukan
bukan, pokoknya pasien itu bukan punya kita lah. Kita harusnya dirujuk ke yang spesialisnya. Kayak gitu sih harusnya ya. Kalau etikanya sih kayak gitu. Jadi misalnya dia mau kawat, biasanya ke spesialis orto gitu. Cuma Kalau banyak kan dokter umum bisa kawat kayak gitu. kalau FKG sama FK baru sarjana doang itu bisa kerja atau belum ya? Jam. Bisa, bisa lah. Dokter Banyak umum kok ya? yang cuman kedokteran gigi umum ya. Ini juga kan, apa sih namanya, di rumah sakit. Hmm. Buka Di praktek rumah juga sakit bisa. dulu baru buat praktek sendiri kayak gitu. Biasanya kerja di rumah sakit dulu baru buat praktik sendiri. Oke deh, penutup nih. Satu pertanyaan terakhir. Udah, Buat ini, apa? pesan buat calon maba nih yang sedang berjuang dari Buat KD. maba, Iya, buat adik-adik SMA ya. tuh. Ya buat adik-adik SMA, semangat. Emang kurang efektif sih belajar online tuh. Jadi pengen rebahan mulu kan. Cuman ya kalian harus fokus pinter-pinter bagi waktu, kapan harus me time. Pasti bisa kok kalau misalnya jangan dipikirin susah atau enggaknya dulu. Terus kalau misalnya kalian mau masuk jurusan, kata aku, saran aku sih pikirin dulu matang-matang. Sukanya di mana, passionnya di mana, jangan sampai asal masuk jurusan karena bakal dampaknya tuh besar banget ke depannya. Jadinya kalian ngejalaninnya terbebani yang ada kayak gitu. Terus jangan lupa juga doa sama minta restu dari orang tua karena dukungan dari orang tua itu membantu banget. Udah. Benar banget nih teman-teman. Makasih banget nih buat teman-teman udah dengerin kita berdua sampai akhir. Dan makasih juga buat Kak Dewi sudah sharing-sharing. Semoga bermanfaat untuk Sama-sama. semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya. Jangan Oke, lupa subscribe. benar banget. Nah, itu kita tutup yuk, Kak. Terima kasih.